Perkenalkan, kami dari kelompok psikoanalisa. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konseling psikoanalisa melalui video sederhana ini. Silakan menyaksikan. Pembahasan yang pertama kita adalah mengenai struktur kepribadian. Terdapat 3 struktur kepribadian di dalam diri manusia menurut Freud. Yang pertama adalah id, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Id ini berorientasi kepada kesenangan, jadi dia memiliki kebutuhan untuk menyalurkan naluriah-naluriah yang ada di dalam diri manusia. Menurut Freud, terdapat 2 jenis naluriah, yakni seks dan juga agresi. Sedangkan superego ini berorientasi kepada moral, jadi dia memiliki kerangka-kerangka baik dan buruk suatu perbuatan menurut sosial atau menurut nilai-nilai yang diyakininya. Sedangkan ego ini berorientasi kepada realitas yang ditampilkan. Dan ego ini bertugas untuk menyeimbangkan antara dorongan id dan juga dorongan superego sehingga dapat ditampilkan secara rasional ke dalam sebuah realitas. Untuk membentuk suatu kepribadian yang sehat secara mental menurut Freud harus menyeimbangkan antara id, ego, dan juga superego. Apabila id, ego, dan superego ini tidak seimbang, maka akan muncul apa yang disebut dengan kecemasan. Kecemasan menurut Freud ada 3, yaitu kecemasan neurotik, kecemasan realistik, dan juga kecemasan moral. Kecemasan realistik adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal. Kecemasan ini terjadi karena ego ini mendominasi 3 komponen ini. Jadi ego lebih besar daripada id maupun superego. Sedangkan kecemasan neurotik adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan yang mendatangkan hukuman baginya. Jadi kecemasan neurotik adalah kecemasan yang terjadi apabila id ini mendominasi antara ego maupun superego. Sedangkan yang terakhir adalah kecemasan moral. Kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Jadi kecemasan moral terjadi ketika id dan ego ini lebih lemah dan superego ini mendominasi 2 yang lainnya. Selanjutnya adalah kesadaran dan ketaksadaran. Bagi Freud, kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa, seperti gunung es yang mengapung yang bagian terbesarnya berada di bawah permukaan kesadaran. Bisa kita lihat bahwa komponen id, kesemuanya ini adalah masuk ke dalam ketidaksadaran. Sedangkan superego ini sebagian besar juga masuk ke dalam ketidaksadaran. Dan ego setengahnya adalah masuk kepada ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran manusia itu terdiri dari keseluruhan id, sebagian besar superego dan sedikit dari ego. Sedangkan kesadaran manusia itu hanya terdiri dari ego dan juga superego. Freud juga percaya bahwa sebagian besar fungsi psikologis terletak di luar bawah kawasan kesadaran, atau fungsi psikologis ini berada di ketaksadaran yang didominasi oleh keseluruhan ego, sebagian besar superego, dan sebagian kecil ego. Oleh karena itu, sasaran terapi psikoanalisa adalah membuat apa yang berada di bawah alam yang tak sadar ini menjadi disadari sehingga bisa dilakukan terapi. Yang selanjutnya adalah mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri terjadi saat id berusaha menyalurkan naluri kesenangannya, namun terbentur pada realitas yang ada, sehingga id menyalurkannya kepada perbuatan-perbuatan yang lainnya, yang lebih dapat diterima oleh moral dan juga rasional. Sehingga di sini Freud mengklasifikasikannya ke dalam 9 jenis perbuatan penyaluran naluri oleh id, yaitu penyangkalan, proyeksi, fiksasi, regresi, rasionalisasi, sublimasi,
displacement, represi, dan formasi reaksi. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Freud fokus pada perkembangan psikoseksual. Freud membagi tahap psikoseksual menjadi 5, yakni oral, anal, halik, latensi, dan juga genital. Setiap tahap psikoseksual ini memiliki fokus perasaan senang masing-masing pada organ-organ tertentu. Jika seorang anak mengalami gangguan atau ketidaksempurnaan pada satu tahap tertentu, maka di masa dewasanya ia bisa dipastikan akan mengalami gangguan yang berkaitan dengan organ pada tahap tersebut. Sebut saja misalnya, seorang anak mengalami gangguan pada oral di masa kecilnya, maka saat dewasa akan terjadi apa yang disebut dengan alkoholisme, merokok, menggigit kuku, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika seorang anak mengalami gangguan atau ketidaksempurnaan pada fase pali, maka di masa dewasanya ia akan mengalami problem seksual, homoseksual, ketidakmampuan menangani kompetisi. Tujuan konseling psikoanalisa adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan membuatnya yang tidak sadar menjadi sadar pada diri klien. Proses konseling dipusatkan pada usaha menghayati kembali pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan untuk merekonstruksi kepribadian. Fungsi konselor pada konseling psikoanalisis adalah bersikap sebagai anonim, artinya konselor bersikap berusaha tak kenal klien dan bertindak sedikit sekali memperhatikan perasaan dan pengalamannya. Tujuannya adalah agar klien dengan mudah memantulkan perasaan kepada konselor. Pemantulan itu merupakan proyeksi klien yang menjadi analisis bagi konselor. Dan yang penting dalam proses konseling adalah memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi klien, yaitu suatu keadaan di mana klien melindungi suatu perasaan, trauma, atau kegagalan klien terhadap konselor. Fungsi konselor adalah mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketaksadaran klien yang dilindungi dengan transferensi itu. Selain itu, konselor membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan-kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Selanjutnya adalah teknik konseling. Dalam teknik konseling psikoanalisa terdapat 5 teknik konseling, yaitu asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis dan penafsiran transferensi, analisis dan penafsiran resistensi, serta penafsiran. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Teknik ini merupakan teknik utama dalam terapi psikoanalisa. Analisis meminta kepada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan sehari-hari dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang terlintas di pikirannya, betapapun menyakitkan, tolol, remeh, tidak logis, dan tidak relevan kedengarannya. Cara yang khas adalah klien berbaring di atas tempat tidur, sementara analisis berada di belakangnya sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasi-asosiasinya mengalir dengan bebas. Yang berikutnya adalah penafsiran. Adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Prosedurnya terdiri dari tindakan-tindakan analisis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi-resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi penafsiran adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar lebih lanjut. Selanjutnya adalah analisis dan penafsiran transferensi. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis, sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi.
Penafsiran hubungan transferensi memungkinkan klien mampu menembus konflik-konflik masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang dan yang menghambat pertumbuhan emosinya. Singkatnya, efek-efek psikopatologis dari hubungan masa dini yang tidak diinginkan dihambat oleh pengharapan atas konflik emosional yang sama yang terdapat dalam hubungan terapeutik dengan analisis. Berikutnya adalah analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi merupakan sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalisa. Selama asosiasi bebas, pasien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan, dan pengalaman-pengalaman tertentu. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan yang direpres itu. Selanjutnya adalah analisis mimpi. Teknik ini merupakan sebuah prosedur yang penting untuk menyikap bahan yang tak disadari dan memberikan pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan-pertahanan melemah dan perasaan yang direpres muncul ke permukaan. Freud memandang mimpi-mimpi sebagai jalan istimewa menuju kesadaran, sebab melalui mimpi itu hasrat-hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tak disadari ini akan terungkap. Demikianlah pemaparan kami mengenai teknik konseling psikoanalisa. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.